Saya akan tampilkan Coach Dimas ini salah satu anak muda juga yang juga sudah berhasil ya. Kalau latar belakangnya sepertinya ini orang terpelajar, ini mahasiswa sepertinya, karena dia berkacamata. Nah, tapi lebih lengkapnya kita mau lihat testimoni langsung dari Coach Dimas. Silakan Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kapten Nur, terima kasih Pak Yusef, kedua mentor yang sangat luar biasa yang tanpa lelah membimbing kita semua. Saya adalah salah satu murid dari Kapten Nur ya, karena dari 2020 saya mengikuti Kapten Nur ini ketika waktu itu mulai pandemi, dan luar biasanya beliau konsisten sampai hari ini memberikan pendidikan secara online ya, marketing plan dan lain sebagainya, motivasi untuk kita semua. Perkenalkan Bapak Ibu semua, karena ada istilah tak kenal maka jangan tak sayang ya, salah Bapak Ibu semua, karena tanya dulu istri saya takut cemburu, tak kenal maka kenalan. Nah, nama saya Dimas Pasya, ya saya adalah akademisi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yang kemarin alhamdulillah Cap pada tahun 2022 saya baru mendapatkan gelar sarjana ekonomi. Nah, ini kenapa saya sangat perlu menyebutkan ini, karena termasuk saya mahasiswa paling lama di Untirta, karena 7 tahun yaitu 14 semester. 1 semester lagi saya ditendang. Tapi Bapak Ibu semua percayalah, saya lulusnya tadi sampai 7 tahun bukan berarti karena saya tidak menguasai pelajaran yang ada di kampus, tapi melainkan saya memang tidak ingin mengambil ijazah yang ada di kampus. Jadi sampai sekarang Cap, ijazah saya masih tersimpan di kampus sana, belum saya ambil begitu. Kenapa? Karena pada saat saya kuliah waktu itu, Bapak Ibu semua, saya menemukan fenomena katanya ada orang bisa dapat mobil dalam hitungan bulan dan lain sebagainya. Karena tadi kultur akademik atau kultur kampus itu adalah penelitian, observasi, kita nggak boleh langsung menjudge aja itu bohong dan lain sebagainya, perlu namanya pembuktian. Nah, pembuktian yang saya lakukan adalah waktu itu melalui penelitian sederhana, apa sih itu PT-Base gitu kan, sampai-sampai saya mempelajari apa sih sistem penjualan langsung dan penjualan tidak langsung. Ternyata itu semua tidak masuk akal saya pada awalnya. Karena bagaimana mungkin seorang tukang bakso, seorang tukang parkir dan bangunan yang mohon maaf latar belakangnya tadi mustahil menurut saya bisa membeli mobil secara cash, itu di PT-Base itu bukan hanya satu tapi banyak orang. Nah, dari situ saya mengamati kurang lebih selama 2 tahun, sampai saking tadi saya cintanya terhadap tema yang saya lakukan, penelitian saya adalah tentang penjualan langsung berjenjang syariah, yaitu tadi target penelitiannya atau PTB. Silahkan dicek gitu kan di kampus saya hasil dari penelitian saya, dan menunjukkan bahwasannya waktu itu terjadi fenomena pandemi, Kapten. Pada saat pandemi saya bingung gitu kan, ternyata sistem PLBS ini, sistem penjualan langsung ini malah diapresiasi oleh pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan, sebagai penyumbang roda ekonomi waktu itu kurang lebih sekitar 14 triliun padahal waktu saat pandemi. Nah, di situ saya tercengang gitu kan, tercengang kaget, berarti ini luar biasa, orang-orang yang menjalankan bisnis penjualan langsung khususnya tadi PT-Base, dikala orang-orang lain itu tadi berpangku tangan kepada pemerintah mengharapkan bantuan, mengharapkan tadi bailout, bantuan dari bank pemerintah, tapi PT-Base malah menyumbang, salah satu penyumbang dari total tadi 14 triliun kepada negara. Artinya roda perekonomian di Indonesia bisa tetap berputar. Itu kurang lebih yang menjadi saya makin semangat menjalani PT-Base. Nah, adapun tadi, alhamdulillahnya, karena tadi saya awalnya mau meneliti, ujung-ujungnya tadi saya ngikutin apa yang dikatakan oleh Kapten Nur, yaitu tadi mendaftar. Karena dengan cara mendaftar, saya bisa mendapatkan produknya. Seperti itu, mendapatkan produk sampel dan juga saya mendapatkan akses untuk login ke sana. Ternyata kebetulan produk di PT-Base itu waktu itu sangat relevan sekali terhadap wilayah saya, Kapten. Yaitu wilayah saya di Kota Serang. Serang itu artinya sawah ya. Jadi di sana ada kendala
orang-orang itu butuh pupuk tapi pupuknya nggak ada. Nah, saya sekalian pelajari tentang pupuknya, ternyata tanpa disadari bisnis saya malah berkembang dari kota Serang itu ke Pandeglang, kemudian ke Bandar Lampung. Nah, dari situ omsetnya malah terus bergerak, sehingga mengantarkan saya pada saat itu, pada saat masih kuliah, saya adalah mahasiswa miskin, mahasiswa bidik misi yang dapat beasiswa dari pemerintah, yang mampu membeli mobil secara cash. Itu dosennya kaget, Cap. Katanya ini orang, kalau di Banten kan identiknya dengan ilmu hitam ya. Ini orang ada ilmu hitam, ilmu putih gitu kan ya. Ilmu hitam, ilmu putih ini ngelmu apa gimana? Bahasa orang sana tuh seperti itu gitu kan. Karena orang sana terkenal dengan sakti-sakti, katanya orang Banten. Emang luar biasa, saya saksikan sendiri. Tapi saya jelaskan bahwasannya ini adalah real hasil dari mengimplementasikan ilmu yang Bapak Ibu ajarkan. Saya bilang ke dosen saya seperti itu. Dan terus saya jalankan Best Corporation ini, alhamdulillah, ketika tadi saya lulus, apa yang orang-orang impikan, mulai dari tadi bebas hutang, kemudian tadi mungkin punya kendaraan, punya tempat tinggal, itu sudah saya rasakan. Bahkan kata senior saya, ada namanya Mas Algian, yang kebetulan kita ketemu juga di bisnis Best Corporation ini, Cap, pada saat SMA. Mas Dimas itu curang katanya. Curangnya kenapa? Saya itu dulu lulus dari sekolah, kuliah, kemudian tadi saya mendaftar kerja. Setelah kerja saya capek dulu, digaji 3-5 juta, terlilit utang, tinggal dikontrakan. Ini Mas Dimas enak. Setelah lulus dia sudah punya mobil sekelas Pajero. Luar biasa, kayak gitu Kapten. Dan alhamdulillah sekarang karena tadi banyak yang sudah tercukupi, saya juga bisa membantu perekonomian Indonesia, khususnya tadi di bidang syariah ya, dengan cara menjadi menaruh uang deposito senilai 1 miliar di Bank Syariah Indonesia. Kenapa kita sangat cinta banget sama Bank Syariah Indonesia? Karena kita lihat setelah tadi ada Bank BSI, ada banyak masjid BSI ya, kalau teman-teman lihat ya. Nah itu semua wasilahnya gara-gara teman-teman di PT BES juga. Karena bukan hanya saya yang naruh uang di BSI itu, ada ratusan orang-orang yang telah membuktikan berhasil melalui Best Corporation. Berarti dari satu perusahaan Best Corporation aja, BSI mendapatkan dana ratusan miliar rupiah. Luar biasa. Kurang lebih seperti itu, Kapten. Mungkin nanti kita bisa lanjutkan sambil diskusi. Mantap banget, Mas Dimas ya. Wah, tepuk tangan dulu, tepuk tangan ya, Mas Dimas ya. Jadi beda kan ya, kalau orang kuliah udah ketebak bahasanya luar biasa. Nah, buat teman-teman gak usah tersinggung ya, karena ini cuma salah satu contoh saja, dan yang model kayak gini dikit, cuma dia doang. Tapi gini Kapten, saya ya, apa yang saya peroleh ini, saya menyesal jujur Kapten. Saya menyesal kenapa saya mengerti secara detailnya, secara marketing plan dan lain sebagainya. Saya jujur aja menyesal. Kenapa saya harus ngerti? Karena waktu itu tuh harusnya itu saya bisa jalankan secara langsung. Karena tadi akademisi itu orang kampus, orang merasa pintar itu bertele-tele, nanya dulu legalitasnya, nanya dulu ini, padahal udah jelas-jelas ada. Saya cek dulu nomornya, padahal nggak mungkin ngebohong. Kalau ngebohong kan udah langsung ditangkap itu perusahaan. Nah ini malah saya cek dulu, saya teliti dulu, sehingga kesuksesan yang saya peroleh itu tidak sebanding dengan teman-teman yang tadi tukang bakso, yang tukang bangunan, yang mana menjalankan PT BES ini ya karena saya mau jalankan, karena saya punya utang, begitu. Karena saya tidak punya utang yang besar. Lebih banyak yang sukses justru malah dapatnya lebih banyak mereka ya. Lebih banyak, karena mereka tidak berpikir. Ya, yang tukang. Iya benar sekali Kapten. Malah mitra saya, reseller saya itu dari Bandar Lampung itu dulu dapat mobilnya itu duluan. Saya bingung gitu, saya yang tadi mengajarkan, saya yang mengajak, kalau konsultasi ke saya, tapi yang dapat mobil mereka duluan. Karena mereka punya motivasi, yaitu saya punya utang, begitu. Jadi Anda ketika punya utang, itu tuh ada sebuah keistimewaan. Kalau kata anak muda, privilege katanya. Yang penting jangan dibuat utangnya, dibuat-buat. Nah, jangan dibuat-buat utangnya ya. Jadi kalau punya utang, solusinya Bapak Ibu semua kan tadi kata Mas Yusef, solusi lunas utang bebas riba. Sebenarnya jawabannya simple. Ketika Anda punya utang ya bayar. Nah, cara bayarnya gimana? Nah, inilah dibahasnya begitu. Ya. Oke, Coach Dimas, thank you Coach Dimas. Oke, teman-teman. Sama-sama. Di sini ya,
saya sebenarnya pengen sekali sih menghadirkan ini Ibu Endah ini, tapi nggak tahu Ibu Endah ini lagi nyimak atau enggak, lagi sibuk atau enggak. Kalau misalnya Bu Endah ini nggak sibuk dengar suara saya, Bunda Endah Probolinggo sebagai salah satu dari anak muda dari Probolinggo ya, ini juga bisa buka kamera, saya bisa buka mic-nya, tapi syaratnya silakan buka kamera. Bisa nggak Bunda Endah? Kalau bisa, saya kasih kesempatan Bunda Endah testimoni nih ke teman-teman nih. Bunda Endah ada nggak kira-kira? Atau cuma cuma masuk tapi nggak menyimak ini? Bunda, gimana Bunda? Coba bisa buka buka kamera nggak Bunda? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada ya udah ya teman-teman ya, berarti nggak bisa saya tampilkan ya. Halo Bunda, apakah Bunda bisa memberikan closing? Halo Bunda, Ya Mas Nur, weh, lagi ngapain Bunda? Ada nggak ini bisa buka kamera nggak? lagi nyemak, lagi Weh, belajar. oke, ini Bunda ada testimoni ya, biar pada semangat. Tadi Ya kan siap Mas anak Nur. muda, tadi kan anak muda gayanya begitu tuh, sosokan ngomongnya kan, tapi sukses ya kan. Nah sekarang beda nih, ini lebih muda lagi, namanya Endah dari Probolinggo. Nah Bunda silakan testimoni, biar teman-teman ini yang belum kenal juga bisa kenal ya. Nah silakan Bunda, saya kasih waktu Bunda. Ini untuk motivasi siapa Mas Nur? Semuanya. Buat semuanya aja testimoni singkat langsung. Yang penting itu adalah testimoni singkat dan alasan kenapa harus mengerjakan usaha ini dan sekarang sukses kan gitu. Yang penting itu alasannya. Kan Bunda Oke, ini kalau Assalamualaikum menurut warahmatullahi wabarakatuh. ya lanjut, Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Nur. Lanjut. Oke Mas Nur, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alasan kenapa saya di PT BES karena tekanan. Kalau saya dulu tidak ada tekanan, kemungkinan saya tidak gila di PT BES. Itu pun saya sudah terlambat karena sudah tua. Coba kalau saya masih muda dan ibu saya masih sehat, betapa bahagianya saya sukses dalam waktu usia masih muda. Karena saya lihat kemarin saya haji tidak membawa orang tua saya, rasanya menyesal karena kondisi orang tua saya sudah sepuh. Terus yang kedua, lebih bagus saya sekarang kerja mati-matian, tapi banyak saudara saya dan tim saya yang sukses daripada saya nyantai, tapi dikala saya butuh uang, saya tidak punya tabungan. Jadi buat Bapak Ibu semuanya yang sudah join di PT BES, fokusin 1-3 tahun, saya yakin Anda sukses seperti saya. Mau kerja di mana? 3 tahun, saya sudah bisa, 1 lunas hutang, kedua nikahkan anak, ketiga beli rumah 2, keempat punya mobilio dan pajero, dan luar biasa bisa umroh sekeluarga, bisa haji plus, dan sekarang gajian minim 5 kali sebulan lebih dari 100 juta. Nenek-nenek, suami pensiun, Bu Endah bahagia, bisa membahagiakan anak-anak, bisa membahagiakan suami dan orang tua dan saudara, dan luar biasa lagi Mas Nur, sedekahnya setiap hari Selasa dan breakaway 2,5% pasti saya lepas untuk sedekah. Masya Allah. Masya Allah. Ini yang muda-muda tutup muka biar ini, aduh malu gitu kan. Karena terus yang Mas Nur, yang saya merinding, selalu menangis, selalu bersyukur, bahagia sekali saya kenal PT BES, dikenalkan sama Ibu AKP ini, Bang Denny, Bang Ardi, dan dibimbing sama Pak Jian dan Haris dan Pak Suroto dan Bapak Ibu leader semuanya dan Bapak Febrian Agung. Masya Allah, dalam keadaan usia 56, saya masih bermanfaat orang banyak dan saya hidupnya mandiri, tidak tergantung orang lain. Bayar sekolah mondok dan sekolah anak-anak dan kuliah pakai uang saya sendiri.
Nah, mantul Mas. Mantap, Mas Nur. Mondok itu sama sekolah 1 tahun sudah saya bayar di depan. Senang enggak gurunya sama anak? Enggak beban. Masya Allah, luar biasa Mas Nur. Pesan saya buat tim yang belum fokus di PTBS, belajarlah menghadirkan home sharing, home meeting, merapat kepada orang sukses, jangan merapat kepada orang gagal. Kalau merapat pada orang gagal, Anda pasti lebih bahagia dengan orang gagal karena gagalnya berjamaah. Terus lagi Pak Nur, memang di bisnis MLM tidak digaji di awal. Tapi di PTBS kalau Anda fokus seperti saya, mau minta gajian berapapun Allah kasih lewat PTBS. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fokuslah di PTBS. Insya Allah impian Anda kejar akhirat, dunia pasti dapat. Masya Allah. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Nur. Terima kasih buat top leader semuanya. Karena Anda, saya punya saingan positif. Jadi Bu Endah walaupun sudah tua tapi tetap gaspol remblong. Dahsyat Bunda Endah. Nanti teman-teman boleh nonton ya success story-nya Bunda Endah di YouTube Best Corporation. Nangis saya kemarin. Jadi mantep lah. Pokoknya kalau nonton videonya Bunda Endah yang cowok-cowok hati-hati, Coach Dimas ya. Karena yang cowok-cowok bakal ditampar kanan kiri terus habis pokoknya ya. Nah, saya sebagai laki-laki hati-hati kalau nonton seminar atau nonton pembicara Bunda Endah yang kemarin nasional ya. Karena beliau kalau pas di panggung beda lagi. Tadi kan lumayan ya, tapi kalau pas di panggung, wah, laki-laki bisa geter semua itu. Bisa geter, bisa nyopotin celana. Kena ngapain Mas? Malu mau ganti rok. Gitu ya. Ya Masya Allah, teman-teman, itu adalah sebagian dari beberapa yang tadi mungkin Pak Yusuf sudah ceritakan di awal bahwa sudah banyak sekali bukti-bukti orang-orang yang telah berhasil dari berbagai daerah yang ada di Indonesia, bahkan juga sebagian itu ada di luar negeri, ada di Malaysia, ada di Brunei ya yang saya tahu. Nah teman-teman semuanya, ini adalah peluang yang bagus bagi Anda. Ingat, bagi siapa Pak? Bagi yang mau aja, bagi yang masih mau proses keluarga, bagi yang mau haji tahun depan, bagi yang mau upgrade rumahnya jadi lebih bagus, bagi yang mau pengen punya mobil, bagi yang mau lunas hutang. Yang nggak mau berarti ini bukan peluang buat Anda. Mungkin ini peluang buat orang lain. Karena kalau yang nggak butuh buat apa kan gitu ya. Tapi kalau Anda masih butuh, pengen berubah ekonomi lebih baik, kalau Anda masih butuh penghasilan tambahan, Anda pengen tahun depan hidup di rumah yang lebih bagus ya, yang ada kolam renangnya, rumah yang lebih bagus, yang mungkin yang ada tingkatnya dan sebagainya. Itulah itulah peluang ya yang saya katakan, inilah peluang bagi teman-teman semuanya untuk dikerjakan. Nah, dan Anda nanti bisa dipelajari, Anda nanti bisa di coaching, di mentoring oleh timnya masing-masing yang ada di grup yang nanti mungkin Anda akan dimasukkan ke sana. Ya teman-teman ya, selamat bergabung semuanya ya.